Kajian hati. Baik Bunda, sekarang kita kasih kesempatannya untuk ada Mbak Meimei di sini yang mau langsung bertanya sama Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meimei. Saya adalah seorang perempuan yang pernah menjadi korban KDRT psikis. Saya sering dihina dan dihakimi, bukan dengan tangan tapi dengan kata-kata kasar. Kadang hanya karena hal sepele seperti lupa matiin air, bangun kesiangan atau masak makanan yang gak dia suka itu dia aja bisa berkata-kata kasar Pak Ustadz. Tapi yang paling membuat saya terpukul Ustadz adalah ketika saya tahu dia berselingkuh. Bahkan ketika saya sedang mengandung anak kedua kita. Saat itu saya sedang mengandung anak kembar. Tapi karena stres berat, salah satu janin yang saya tidak berkembang. Namun satunya alhamdulillah sekarang udah mau 4 tahun. Saya akhirnya berani memutuskan diri untuk berpisah. Dan setelah perceraian saya harus bolak-balik ke psikiater Pak Ustadz. Untuk mengobati luka-luka yang saya alami di saat pernikahan. Setelah bercerai anak kami pun terpisah Pak Ustadz. Satu ikut saya dan satu ikut bapaknya. Anak pertama saya memiliki kebutuhan khusus Pak Ustadz. Saya ikhlaskan anak saya ikut bapaknya. Karena saya tahu anak yang memiliki kebutuhan khusus cukup mahal biaya sekolah untuk terapi dan sebagainya. Saya juga berharap dia bisa dapat pendidikan yang lebih baik dan lebih layak kalau bersama papanya. Sedangkan saya harus berjuang sendiri menghidupi anak yang kecil tanpa nafkah tetap. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah saya boleh tidak memaafkannya atas semua kezoliman yang pernah dia perbuat selama pernikahan? Dan jika saya memilih untuk tidak memaafkan, apakah Allah akan murka kepada saya? Terima kasih Pak Ustadz. Bunda, Iya Aa. bolehkah saya tidak memaafkan kesalahan orang yang menyakiti kehidupan saya? Jawabannya boleh. Silahkan. Tapi mohon maaf, ketika engkau tidak memaafkan, maka engkau kehilangan dua hal. Satu, engkau kehilangan pahala. Padahal Allah siapkan pahala yang besar untuk orang yang pandai memaafkan. Betul? Aa, apa pahala orang yang pandai memaafkan itu? Masya Allah, satu, orang yang pandai memaafkan itu diakui sebagai orang yang bertakwa. Dua, orang yang pandai memaafkan itu diampuni dosa-dosanya. Tiga, orang yang pandai memaafkan itu dijanjikan surga dalam hidupnya. Empat, orang yang pandai memaafkan itu ditenangkan hatinya. Mohon maaf Bunda sayang pemirsa Trans TV. Orang yang di hatinya penuh kebencian tidak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan. Tapi orang yang di hatinya ada kelapangan untuk memaafkan, maka disitulah Allah siapkan beribu kebaikan dalam hidupnya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 2577. Nabi SAW menyampaikan, wahai hambaku, sesungguhnya aku tidak berbuat zolim dan aku pun mengharamkan kalian berbuat zolim. Janganlah saling menzolimi satu sama lain. Maka Mbak, Allah tahu Mbak disakiti. Allah tahu Mbak dizolimi. Allah tahu. Allah tahu.
Jangan mengotori hatimu dengan membalas orang yang telah berbuat kotor kepadamu. Terlalu berarti hati ini untuk menyimpan hati orang yang pernah menyakiti. Betul? Biarkan Allah yang membalas. Biarkan Allah yang memberikan peringatan. Tangan ini, lisan ini, hati ini terlalu baik untuk dikotori dengan membalas orang yang pernah menyakiti. Sekarang Mbak sudah berpisah. Sudah Pak Ustadz. Bismillah, melangkah lagi. Kadang dalam hidup harus begitu. Kan AA sering bilang kayak, lepaskan dia yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Sibukin diri, mohon maaf bagaimanapun, beliau adalah ayah dari anak-anak Mbak. Apalagi sekarang izin anak Mbak salah satunya diasuh oleh beliau. Bahkan dalam keadaan izin tadi keadaannya punya kebutuhan yang khusus dan itu tidak mudah. Maka saya percaya beliau kalau sekarang masih tanggung jawab dengan anak yang hari itu dikasih kebutuhan khusus, masih ada rasa sayang beliau sama anak. Dan ingat, sebenci-bencinya kita sama mantan, dia adalah ayah dari anak kita. Kita boleh gagal jadi istri dan suami, tapi kita gak boleh gagal jadi apa? Dari orang tua, dari anak-anak kita. Mbak, buka hati pelan-pelan. Lepaskan semua yang menyakiti. Jangan membenci. Jangan balik menzolimi. Karena tidak ada kebaikan dari saling membalas keburukan. Betul? Tidak akan sia-sia jadi orang baik. Karena setiap kebaikan pasti balasannya apa? Kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah satu kebaikan kecuali balasannya apa? Kebaikan. Dan kita harus percaya. فَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat baik, walaupun sebesar biji zarah, maka Allah balas kebaikan itu. Dan siapa yang berbuat buruk, walaupun sebesar biji zarah, maka Allah balas keburukan itu. Dan ingat, jangan mendoakan yang buruk untuk orang lain. Karena hakikatnya doa itu akan kembali kepada kita yang mendoakannya. Mbak, kita boleh kehilangan apapun. Asal jangan kehilangan Allah di hati kita. Allah Al-Basir, Maha menatap. Allah As-Sami, Maha mendengar. Allah Al-Alim, Maha tahu. Allah mendengar hatimu. Allah menatap hatimu. Dan Allah juga mengetahui isi hatimu. Serahkan semuanya sama Allah. Doa agar kita bisa lebih kuat menjalani setiap hari-hari dengan penuh kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, tanamkanlah kesabaran di hati kami dan kuatkanlah setiap langkah kami dan tolonglah kami agar kami senantiasa mendapatkan petunjuk darimu. Amin. Mbak, pelan-pelan sembuh ya dari semua luka yang pernah ada. Jangan membenci, jangan mendendam, belajar memaafkan. Catat ini, memaafkan itu tidak merubah masa lalu. Tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Jangan pernah berpikir untuk membenci, berpikirlah untuk membersihkan hati dengan melapangkan hati, memaafkan. Insya Allah. Nah sekarang kita ada di Sapa Jamaah. Bunda,
Kajian hati, tenangkan hatimu. Sudah ada Bunda Hani di sini. Bahunya nyeri banget ya Bunda? Iya teh, kemarin kan saya habis jalan-jalan sama keluarga. Terus naik turun tangga. Udah gitu bawa barang banyak. Baru kerasa sekarang bahu dan kaki saya nih pegal semua. Wah, pas banget Bun. Nih, aku punya solusi baru. Paramex Nyeri Otot Hot Cream bisa dipakai untuk redakan pegal-pegal atau nyeri otot dan nyeri sendi. Aku contohin ya cara pakainya. Paramex Nyeri Otot Hot Cream itu nyaman banget dipakai sebelum dan setelah olahraga atau sesudah beraktivitas berat, pas kondisi badan pegel-pegel. Keunggulannya panasnya pas dan meresap ke dalam, bukan yang cuma panas di permukaan doang. Krimnya juga tidak lengket, jadi enak digosoknya. Dan yang bikin beda tuh aromanya, bikin rileks banget karena pakai anis oil. Mantep. Wah, panasnya nyaman ya teh. Ada aromaterapi anis oilnya juga. Iya Bun, nih Bunda cobain dulu ya di pergelangan. Wangi aromaterapi anis oilnya beneran bikin rileks ya. Ini bisa dibeli di mana teh? Bisa dibeli di apotek terdekat atau langsung cek di e-commerce juga banyak. Buat yang aktif, gampang pegal, atau aktif olahraga, wajib punya Paramex Nyeri Otot Hot Cream. Nyeri otot sendi pegalinu, Paramex Nyeri Otot Hot Cream obatnya.